Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Baca Quran dengan tartil. Tartil itu indikatornya tilawahnya harus benar dan tepat, membaca panjang pendek. Ini mah sudah karakter tilawah Quran. Tidak mungkin membaca Al-Quran lempeng, saya panjang, saya pendek, mal mungkin. Pasti ada panjang, pasti ada pendek. Hanya harus dijaga baik benarnya atau tepatnya. Harus benar pokoknya. Ya, jangan sampai salah, panjang pendek. Dua, juga jangan sampai tidak tepat. Boleh jadi kita sudah memanjangkan ukuran yang panjang, memanjangkan bacaan panjang, tapi ukurannya tidak terjaga. Mari kita lihat dulu dalam Al-Quran. La tarawunnal jahim. Ada kan ayat itu? La-nya panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Panjang pendek? Pendek. Pendek, Pak. Pendek, ya. Naong deh. Iya, pendek. Itu harus pendek. Kalau pendek artinya begini. La pendek itu artinya pasti. Pasti melihat neraka jahim. La tarawunna. Bahkan ada wunna, itu ada tasdid. Artinya kamu pasti benar-benar melihat al-jahima, neraka jahanam. Kemudian terbaca panjang. La tarawunna jahim. Artinya jadi bertolak belakang. La jadi panjang, maka artinya jadi tidak. Maka kalau diterjemahkan semuanya, kamu tidak akan benar-benar melihat neraka jahanam atau jahim. Ini kan jauh sekali dari segi makna. Maka saya sampaikan ulang, hati-hati. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, pasti merubah terjemah. Nah, jaga dari itu. Kalau kita mah di sini mah itu insya Allah lah ya temannya malaya. Mantap di dia mah. Dia di Garut, ya. Kemudian tidak hanya menjaga daripada kesalahan, yang panjang harus tetap panjang, yang pendek dibaca pendek, tapi juga jaga daripada ketidaktepatan meskipun terjemahannya tidak berubah. Jadi ketika tilawah Quran mah yang 2 harokat harus tetap 2 harokat. Irama murangkalih dulu, anak-anak zaman dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masa TK. Itu masa-masa dulu, itu anak-anak zaman dahulu. Sepayana. Nah, yang panjangnya betul tidak? Panjangan. Jadi yang perlu dikoreksi bukan iramanya, tapi ukurannya itu yang tidak terjaga. Iramanya boleh begitu, tetap begitu boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Begitu. Jadi kalau iramanya bebas sebetulnya, mau irama apa saja, asal kata bae di ulah manuk dadali. Iya karena bodoh. Nah ya, jadi hati-hati. Biasanya kalau sudah mengiramakan terpengaruh tuh bacaan itu. Kalau Al-Fatihah mah jarang keliru. Biasanya di tengah-tengah.
Panjang pendeknya terkadang terpengaruh. Maka yang pertama, jaga tuh tartil kita, panjang pendeknya harus benar dan juga tepat ukurannya. Untuk menjaga ketepatan, untuk sementara saya akan ayunkan atau feelingnya kuatkan. Untuk diayunkan, caranya begini. Setiap yang 2 harokat ayunkan saja. Contoh ayunan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu di ayun. Ketepatannya kelihatan. 2 harokatnya lebih kelihatan terjaganya. Jadi kalau sudah diiramakan nama bayati, soba, tikah, jaharkah, nihawan, hijaz, harus kuat piling. Kalau kau tidak kuat piling, boleh jadi 2 harokatnya tekaraos kepanjangkan. Tuh. Nah, itu Pak. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan hampir tidak kelihatan. Atau mah tinggal kene ada surat lagi babari atau bismillah. Besok iya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayat nu kira Apa? Kumaha lamun imam maca kitu? Kalau pami imam Ramadan heuk maca urang surat teu wau terkenal sareng suratna. Urang teh meureun damai we. Ingat kumaha iraman bagus. Jadi wilujeng ngeripuh imam. Baik. Nah, kalau ayat itu tidak hafal, boleh jadi kita malah kemudian tidak bisa mendeteksinya, atau mungkin kita pun kalau di tengah-tengah ayat-ayatnya hafal, tapi karena mungkin dengan irama terpengaruh tuh 2 harokatnya, barangkali boleh jadi kepanjangan. Hati-hati, kuatkan feeling. Kalau kita sudah mengiramakan irama yang lain, kuatkan feelingnya agar ketepatannya tetap terjaga. Indikator yang kedua, tilawah yang tartil itu adalah mempraktekkan gunnah. Saya tanya dulu sebelum dilanjutkan. Gunnah punya makhraj. Barangkali masih ingat. Makhraj gunnah dari mana? Nun. Hidung. 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 Dari hidung, dari Enggak. enggaknya. Dah hidung nama mual kamu mana didinya. Hanya yang jadi Pangamung nama. satu, gunnah itu keluar daripada nun, mim, tasdid. Ini masih ingat ya pelajaran ini? Ya, contoh. Inna anna ajalahunna. Begitu. Ketika berhenti pun sama. Contoh, coba sebelum dilanjutkan ke materi gunnah, cek dulu surat Toha. Surat ke-20 ayatnya ayat ke-40 wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Ayat eta? Iya. Ya. Boleh tidak berhenti di minal gommi? Boleh. Tidak boleh atau boleh? Boleh. Ada waka. Boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, dah iya betul ngawas. Ciri kebolehannya apa? Ada Alasan wa. kebolehannya. Ada wa. Wow. Ada Atas Ada sambung. alif lam. Lah, iya. ada wau.
Jika aku Ada. dibalikan dulu. Boleh. Masya Allah. Ada. Bios lah, Bu Ipa. Bios, siapa yang Bu Ipa? Bios. Sabar, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Hebat lah. Jamaah Zumiah tak tunggu lah. Terus ya. Minal gom. Boleh berhenti di sana. Boleh. Yang penting penhentinya mesti bertajwid. Pertanyaannya, apa ciri akhir katanya kan Tasjid. begitu? Atau ciri Ada kebolehan tasjid. berhentinya? Dan tasdid. Nah, Tasjid. itu bukan. Kalau ciri akhir kata bukan tasdid. Ciri akhir kata di sini adalah huruf yang bersambung diputus tulisan. Eta. Oh. Ada beberapa ciri daripada akhir kata sebagai petunjuk untuk kita kebolehan berhenti. Jadi berhenti itu tidak harus selalu di akhir ayat. Di tengah ayat juga boleh, asal di tengah ayatnya harus di akhir kata. Begitu. Pertanyaan berikutnya, mana ciri akhir kata itu? Satu di antaranya huruf itu bertanwin. Jika huruf bertanwinnya itu huruf bertanwinnya un dan in, maka cara berhentinya adalah dikonsonankan. Jika huruf terakhirnya bertanwin an, maka dibaca panjang 2 harokat. Ingat. Kemudian ciri yang kedua daripada akhir kata itu adalah apabila huruf yang memiliki karakter bersambung tapi ditulis putus tulisannya. Nah, huruf hijaiyah itu yang tidak bersambungnya ada 6. A, da, ro, za, wa atau alif, dal, da, ro, za, wa. Nah, zai, wa. Ada 6 itu tidak bisa bersambung. Kemudian yang lainnya pasti bersambung. Tapi jika huruf bersambung tersebut diputus tulisannya dalam rangkaian tulisan Quran, berarti ia sedang berada di posisi akhir kata. Berhentilah di sana. Nah, cara berhenti di lafadz ini ada mim gunakan. Wa nafsan fanajainaka minal gham. Begitu berhentinya. Jadi sampai M. Kartos yang kadianya. Jadi ciri yang kedua dari ciri indikator yang kedua dari tilawah adalah kita harus gunnah, mempraktekkan gunnah. Gunnah itu 1 nun mim tasdid. Ini sudah ya disampaikan. Kalau ada tasdid berada di atas selain huruf nun dan mim, tidak perlu gunnah, cukup tekan saja. Tapi jika ada tasdid berada di atas nun mim, tidak hanya harus ditekan, harus digunakan. Minimal tahannya 2-3. 1. Dari sukun. Ketika sukun berada di atas nun, harus ada yang digunakan juga saat nun sukunnya itu berubah bunyi dari n menjadi atau ifa menjadi atau iklab atau dileburkan ke tasdid, kecuali perbualannya pada huruf lam dan ro. Nah, misalkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu. Nah, berikutnya yang berubah jadi mim kecil. Mari kita kembali kepada Al-Quran yang tadi. Badan punten surat Al-Baqarah. Al-Quran heng. Ya, tidak apa-apa. Di Paruman, Di Paruman. Ya, yang penting ya emutanana ulang ngeheng ah. Setiap perubahan dari nun sukun atau tanwin dari n itu berubah bunyi jadi m ini, maka tahan, gunakan. Walai yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim.
Gitu. Ketukannya sama. Abadang bima, begitu. Qaddamat aidihim wallahu alimun. Sama, asalnya alimun gunakan pula. Terus dipaparin warna babarit sama setiap anu berwarna naon etanya biru gitu. Biru. Nah, Biru. nah kan engke mah kedah dihideungkeun ah sadayana bae dia mata kaci mah tuh kelas ilmu. Oh, Masya Allah. Iya, itu kaca. Jadi apabila peleburannya pada lam dan ro jangan guna, sedangkan peleburannya pada tasdid yang tasdidnya berada di atas iya, wau, nun dan mim gunakan. Kartos jika dia kartos. Ya, wau nun mim ya. Atau itu kan usahanya semua posten. Pak Edi pintar ide. Oh, Ya, gitu Pak Edi. hebat lah. Alhamdulillah. Nah, berikutnya gunah itu hadir daripada mim sukun atau sukun berada di atas huruf mim. Mim mati itu yang digunakan dua. Satu mim mati atau mim sukun menghadapi ba, satu lagi mim sukun menghadapi mim. Mim, itu mimi. Itu mim ya, nyebutnya. Nah, teorinya biasanya sudah terpahami, tapi kadang prakteknya sok kurang. Pas, karena pas, oke, karena hoyong ngahontal panjang, hoyong ngahontal akhir ayat. Pengaruh lagu juga bisa ya Pak. Betul. Apalagi kalau berirama, kan berhentinya kedah mantasnya lagunanya. Iya, betul. Tapi Kita pantas teh salah deh. Mohon. Kerja mantasnya salah dia. Pantas. Batas salah. Jabat tuh mantas, jabat salah, tempat tidak bisa. Nah, tapi yang terpenting mah benar dulu. Benar saat berhenti. Engke papantes gitunya. Jadi engke ngagaya, jangan heula gaya. Karena gaya tuh. Aduh, Pak. Kita lanjutkan. Setelah gunah, dengung, berikutnya indikator tartil yang ketiga adalah mempraktekkan huruf-huruf sesuai makhraj dan sifatnya. Sudah disampaikan ayat saberhiji. Rot. Sekarang buka lah. Wah. 5, 5. Mereka pernah. 5. Ayat saberhiji. 5. Ayat li. 5. 5. Tuh bening teh sari muka mah. 5. Ente temuka. Untuk alhamdulillah punten abdi sana kamu cici abi mesane anu itu anu muka we tapi muka mah ulangi makhraj itu secara garis besar ada 5 ya berarti mad dulu mad itu rongga mulut berikutnya gunah rongga hidung kemudian tenggorokan kemudian ke lidah kemudian ke bibir. Coba rasakan. Ini makhraj dari mana? Ha, hi, hu, bah. Tidak ada yang keluar huruf daripada rongga, baik rongga hidung atau rongga mulut. Yang keluar dari rongga itu adalah suara. Understand? Yes. Dia ditaruh situ. Biasanya naruh. Badam serius gitu punten. Itu pada bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada melintir bisa dipiparang ayat ke Al-Qur'an. Abawayan gaduh itu nah gambarna bisa ditampilkan abawayan. Nah, rongga. Jadi, rongga tidak mengeluarkan huruf sebetulnya, tapi mengeluarkan suara. Rongga mulut, suara apa yang keluar dari para rongga mulut? Mad. Kalau dari para rongga mulut keluar suara mad atau suara panjang. Contoh, a panjang. Nah, yang mempraktekkan suara panjang a itu a rongga mulut. Kemudian berikutnya rongga hidung. Rongga hidung pun mengeluarkan suaranya suara guna atau dengung. Contoh nu tadi. Yang mempraktekkan dengung itu suara guna itu adalah rongga hidung. Nah, itu. Berikutnya makhrajnya adalah
tenggorokan yang berwarna ungu ya. Itu nah tuh. Nah, ini halki itu tenggorokan. Makanya ada yang kita mengenalnya ada idhar halki, ada kita mengenal itu kan ya, karena huruf-huruf idharnya keluar daripada halki atau tenggorokan. Begitu. Tidak hati-hati terlalu Tapi kuat. kayaknya ini Pak Ustadz ya, kayak seolah-olah dari dada gitu loh. Ini Ya. gitu. Betul, terutama untuk membedakan yang baru belajar huruf-huruf ya, itu feelingnya belum tajam Bu Ipa. Jadi akhirnya mah kudu gitu namanya tiasa ngabenten. Mohon, tapi Kan ajaran kolot baheula gitu Pak, saya itu. Sepuh orang sadayana ngawas ngakenana lar kita luruskan ya, sempurnakanlah gitu ya. Orang namihan. Jadi untuk membedakan dengan jelas bagi mereka yang baru belajar ya hadada jam kan gitunya. Karena ada beda jeung haalit ya. Haalit kan aya haalit haageung kan gitunya. Padahal bentuknya mangerwe karena itunya kami. Nah, suaranya hi-hu tidak hi-hu bang tidak begitu, tapi hi-hu bang. Kalau kita mempraktekkan huruf H yang benar, pasti kita bisa kuat satu kali napas untuk mempraktekkan H besar. Tapi kalau dari H dada, jadi dada pasti berat. Pasti 2 kali napas. iya. Sampai. So aku tina dada. Sekali napas pasti saya. Mohon, berat ya. Berat saja dan tidak ada dari dada. Moal tiasa mau Quran dada. Moal pasti bernapas kita mah. Hi pamikir. Hi berat. Mohon. Hi-hu ha. Tah sakitu we. Cobi benten kan sareng ieu. Ieu nu mana? Halit hageung. Hi-hu bang. Halit hageung. Aya ageung aya alit itu kumaha ieu. Cing ulang gede. Ya berarti feelingna tacan kiat. Ulang deui. Hi-hu Bang. tak pemikir hi-hu Dada. yang sienan budak keras itu tenggorokan tadi di tenggorokan ada 6 huruf ke lisan langsung lisan banyak sekali ada 18 secara garis besar lidah itu terbagi 4 lidah bagian belakang kop dengan kap, lidah bagian tengah jim sin iya, lidah bagian pinggir huruf do saja, dan lidah bagian depan yang paling banyak ada 12 huruf dibagi menjadi 4 sub lidah. Gitu. Majeng tos lidah atau lisan, makhraj syafawi atau syafatain atau syafawi. Hurufnya ada 4. Satu adalah ujung gigi sari atas menyentuh pada punggung bibir bawah. Loh, itu huruf keluarnya adalah fa. Begitu. Berikutnya bibir yang dirapatkan ada mim dan ba. Mim dan ba itu bibir yang dirapatkan. Kemudian bibir yang dibuka ada waw, wa. Jadi bibirnya tebih gitu Pak. Rada di Wow. Atau kada mah terapat we bade patebi bade pacaket penting ulah rapat. Mohon. Gitu. Kan dekat belum tentu rapat. Ya. Ba, wow. Mim dengan ba pasti rapat tuh. Dari rapat mim dan ba. Wa tidak dari terbuka. Tapi rada monyong gitu Pak Ustaz. Mohon tak kia wa Kan rada monyong heula. Mohon. Terus gitu. Ulah kita. Lah gitu. Berikutnya sifat. Sifat itu apa? Karakter. Membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bukan dengan makhraj, tapi dengan sifat. Kan makhrajnya boleh jadi satu makhraj. Contoh,
Ini coba. Kira-kira berapa huruf yang keluar dari Mbak. dua? Kan mahrojnya sama, dua. Mahrojnya sama. Mahrojnya sama dari bibir. Ba. Tapi keluarnya jadi beda. Beda suaranya, beda kedengarannya. Nah, yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya, meskipun satu mahroj, itu adalah sifat. Sifat nuka opatna ayat qorib anu kalimana waqaf dan ibtida. Jadi ada 5. Satu panjang pendek, yang kedua guna, berikutnya adalah makhraj dan sifat, keempat ayat qorib, kelima waqaf dan ibtida. Nah gitu. Karena kita kumaha gitu sekarang. Pertemuan ieu urang cekapkeun sakitu.